Apa kabar Bapak Ibu petani sawit Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai, dan sejahtera. Apa saja pekerjaan utama, terutama pekerjaan pemeliharaan yang harus kita lakukan di kebun kelapa sawit? Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi, ini adalah hasil pengalaman pribadi Bapak Ibu. Pengalaman pribadi saya sendiri dalam berbudidaya kelapa sawit selama ini. Jadi sebenarnya hanya 3 saja Bapak Ibu pekerjaan utama dalam hal pemeliharaan di kebun kelapa sawit ini. Jadi tidak banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang utama ya, yang rutin maksudnya Bapak Ibu, yang harus kita laksanakan di kebun kelapa sawit ini. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa faktor yang mempengaruhi terciptanya produksi yang tinggi di kebun kelapa sawit ini ada beberapa, ada 5 yang pernah saya sampaikan, yaitu yang pertama bibit unggul, yang kedua kita harus tanam di tanah yang bagus juga Bapak Ibu. Kemudian kita lakukan pemeliharaan pokok kelapa sawit. Kemudian yang keempat, kita harus melakukan pemupukan dengan benar, dan terakhir kita jangan lupa berdoa. Jadi kita ambil yang poin ketiga Bapak Ibu tentang pemeliharaan di kebun kelapa sawit. Jadi di kebun kelapa sawit ini tidak banyak sekali pekerjaan pemeliharaan yang kita lakukan. Nah, untuk pengalaman pribadi saya sendiri Bapak Ibu, 3 pekerjaan yang utama yang rutin saya lakukan di sini adalah yang pertama, kita merawat piringan kelapa sawit ini Bapak Ibu. Nah, jadi kalau piringan kelapa sawit ini sudah bersih, pekerjaan panen, pekerjaan pupuk masih bisa kita lakukan dengan kondisi piringan seperti ini. Nah, jadi itu yang rutin dilakukan di sini Bapak Ibu. Jadi untuk pekerjaan piringan seperti ini dalam 1 tahun dilakukan penyemprotan sebanyak 4 kali Bapak Ibu. Karena memang sawitnya tidak terlalu tinggi, masih Bapak Ibu bisa lihat di depan tuh ada sinar matahari yang masuk, dan kondisi seperti ini biasanya pertumbuhan gulma di piringan lebih cepat Bapak Ibu. Dan memang program penyemprotan piringan untuk yang ketiga ya, yang ketiga di tahun ini sudah akan kita mulai pada bulan 8 nanti Bapak Ibu. Bulan depan kita harus sudah lakukan penyemprotan piringan di sini. Dan terakhir nanti pada bulan 12 nanti kita baru melakukan penyemprotan. Jadi 4 kali kita lakukan penyemprotan piringan di sini. Nah, jadi tujuan dari penyemprotan piringan tadi Bapak Ibu supaya gulma yang ada di piring ini bisa mati. Dengan matinya gulma yang ada di piringan, maka kita kalaupun melakukan pemupukan tidak terjadi persaingan unsur hara di piringan kelapa sawit. Dan yang kedua, bahwa pekerjaan panen bisa menjadi lebih mudah karena tidak ada lagi penghalang-penghalang ya Bapak Ibu di sekitar piringan sawit ini. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, perawatan atau pemeliharaan yang kita lakukan adalah membasmi gulma Bapak Ibu. Membasmi gulma yang ada di gawangan sawit Bapak Ibu. Ya, jadi andai kata ini gawangan sawit Bapak Ibu, dari jarak antara dari pokok ke pokok. Jadi kita bersihkan gulma-gulma yang ada di gawangan ini. Nah, pembersihan gulma pun Bapak Ibu tidak harus mengkilat 100% ya. Tidak harus semprot total. Jadi cukup semprot seperti ini saja Bapak Ibu menurut pengalaman pribadi. Gulma yang kita semprot di gawangan itu apa saja? Iya Pak, semua jenis gulma Bapak Ibu. Jadi terutama gulma yang berkayu. Itu harus kita basmi semua. Contohnya ini ada bambu. Nah, kalau bambu ini memang harus kita matikan, betul-betul matikan Bapak Ibu. Biasanya kita menggunakan glifosat. Ada kan konsentrasi per capnya 450 cc. Tapi kalau kita semprotkan 450 cc tidak ada yang tumbuh lagi Bapak Ibu. Bisa lihat ya. Nah, ini pun bambu sudah kita semprotkan menggunakan glifosat dicampur dengan air sebanyak 15 liter. Jadi glifosatnya sebanyak 450 cc. Jadi semua gulma yang ada di gawangan ini, terutama gulma-gulma yang berkayu, itu kita semprot Bapak Ibu. Sementara gulma-gulma yang tidak berbahaya ataupun pertumbuhannya tidak meninggi Bapak Ibu, seperti ini ya, seperti ini,
Ya, seperti ini maksudnya Bapak Ibu. Kalau yang ini dia bisa besar nih, itu kita biarkan, jadi tidak disemprot secara total, sehingga masih tersisa lah hijau-hijau seperti ini Bapak Ibu. Nah, memang dalam perjalanan waktu, karena penyemprotan gawangan ini lebih kurang tiga kali dalam setahun, nah, maka biasanya masih bermunculan nih gulma-gulma yang ada di gawangan seperti ini. Dan ini rotasi berikutnya nanti akan kita lakukan penyemprotan. Nah, begitu kita semprot nanti Bapak Ibu, yang kita semprot ya yang seperti ini saja ya. Nah, yang ini saja, yang kayu-kayu seperti ini. Sementara gulma-gulma kecil tadi, nah yang seperti ini tidak perlu kita lakukan penyemprotan. Rumput-rumput tidak perlu kita semprot ya. Yang seperti ini perlulah kita semprot, yang berkayu seperti ini. Nah, tujuan dari penyemprotan di gawangan ini supaya gulma-gulma ini tidak tumbuh menyaingi besarnya batang kelapa sawit. Jadi kalau sampai lebih tinggi dari batang kelapa sawit, nah itu yang jadi masalah bagi kita. Dan perawatan gulma ini, penyemprotan gulma yang ada di gawangan ini biasanya dilakukan dalam 1 tahun itu 3 kali saja Bapak Ibu. Kenapa tidak dilakukan tiap bulan ataupun 2 bulan sekali ya? Pertama, kita harus menghemat pemakaian biaya juga Bapak Ibu. Sebenarnya dari penyemprotan tiap bulan pun tidak masalah, tapi kan kita harus mengeluarkan biaya yang cukup. Ada tambahan biaya lah di situ Bapak Ibu untuk pengendalian gulma tersebut. Nah, itu Bapak Ibu yang penting untuk yang perawatan kedua. Kemudian pemeliharaan yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga sekali lagi adalah perawatan pelepahnya Bapak Ibu. Nah, di sini memang kita selalu menggunakan sistem panen curian ya. Jadi panen curian ini kita selalu mengupayakan supaya pelepah sawit masih ada tersisa songgonya, songgo 3 untuk tanaman muda seperti ini. Kalau tanaman sudah cukup tua nanti bisa Bapak Ibu tinggal songgo 1 di situ. Untuk songgo seperti ini kita tetap songgo 3. Nah, dan kita harus melakukan pekerjaan pruning Bapak Ibu. Nah, supaya ketersediaan pelepahnya tersedia cukup. Dan pekerjaan pruning ini akan kita lakukan juga Bapak Ibu pada bulan 8 juga nanti akan kita lakukan pekerjaan pruning di sini. Nah, sehingga nanti yang tersisa tinggal pelepah ini Bapak Ibu. Pelepah ini sama pelepah ini kita buang semua nanti. Nah, tujuan dari pekerjaan pruning seperti yang pernah saya sampaikan juga Bapak Ibu, bahwa adalah untuk mengatur ketersediaan pelepah atau daun bagi tanaman. Nah, ini juga akan kita lakukan pruning juga Bapak Ibu, sehingga nanti tetap tinggal songgo 3 yang ada di sini. Nah, karena kalau terlalu over pruning atau kebanyakan pelepah yang dipotong, itu bisa berdampak terhadap kurangnya buah yang timbul Bapak Ibu. Kurang buah yang muncul di pokok kelapa sawit ini. Nah, untuk itu maka tetap perlu kita atur juga jumlah pelepah yang tersisa saat kita melakukan pekerjaan pruning atau tunas pokok. Oke Bapak Ibu, nah itulah kesimpulannya Bapak Ibu, bahwa ada 3 jenis pekerjaan utama yang biasa saya lakukan di kebun ini supaya kebun ini tetap bisa berbuah Bapak Ibu, tetap bersih. Yang pertama adalah perawatan terhadap pekerjaan piringan, kemudian yang kedua perawatan terhadap gawangannya Bapak Ibu, dan yang ketiga perawatan atau pemeliharaan terhadap pelepahnya, jumlah pelepah. Oke Bapak Ibu petani sawit Indonesia, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video kali ini bisa memberikan semangat dan motivasi untuk kita semua. Terima kasih.